Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafuril wadud, al-malikil ma'bud, qadimil wujud. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin, imamil mu'minin, syafi'il muslimin, afdalul makhlukin, wa akramus sabiqin wal lahikin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh Bapak, Ibu, para tamu undangan. Selamat datang dalam acara Dialog dan Santri Award dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022 dengan tema Santri untuk Bangsa. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Bidang Pondok Pesantren Dr. Haji Mulyadi Iskandar Idi SEMM. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Profesor Najamuddin Abdul Safa. Yang terhormat Ketua Majelis Indonesia Kota Makassar Andre Guruta Haji Baharuddin HS. Yang terhormat Rois Syuroh Forum Santri Nasional Sulawesi Selatan Haji Muhammad Tonang. Yang kami hormati para narasumber dialog Hari Santri Nasional Bapak Haji Azhar Arsyad SHMH, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU ASEAN Eng, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Muhammad Bau Sawa Mapanyuki SHMH, dan Bapak Dr. Mustari Bosra MAG. Yang kami hormati juga seluruh pimpinan pondok pesantren serta para tamu undangan dan para santri yang kami banggakan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Santri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka rangkaian acara hari ini, mari kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara pada hari ini diberikan kelancaran dan berlimpah keberkahan. Untuk itu, kami mengundang Qari Nasional Al-Ustadz Muhammad Afandi SHI untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Ila Ustazina falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Ya والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan berkahnya kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Tanfiziyah Forum Santri Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Panitia Guruta Ahmad Taslim Matameng SAG MSI. Kepada Al-Mukarram dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Andre Gruta Kiai Haji Alwi Nawawi. Yang saya hormati Andre Gruta Kiai Haji Mukhtar Waka. Yang saya hormati seluruh moderator dan seluruh pimpinan pondok pesantren, para santri, santriwati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa kafa billahi syahida amma ba'd.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati pertemuan kita hari ini. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, pimpinan pondok pesantren dan teman-teman santri-santriwati. Hari ini 2 tahun yang lalu pernah kami laksanakan dialog santri di Warkop Cafe Batas. Kemudian setelah 2 tahun COVID, baru kali ini kami laksanakan. Dan sekaligus dengan Santri Award. Tadinya kami mau buat Guruta Award, tetapi pertimbangan beberapa teman-teman, beberapa kiai mengatakan bahwa nggak boleh kata Guruta. Guruta itu makamnya tinggi. Tetapi percaya saja taslim, santri itu pasti, kiai itu pasti santri. Walaupun sesungguhnya santri belum tentu jadi kiai. Tetapi namun yang pasti kiai, Guruta itu sudah pasti santri. Terkecuali kalau ada kiai karena pesantren kilatnya saya tidak tahu. Kemudian itu yang kami lakukan. Forum Santri Nasional ini, mohon maaf memang aktivitas nggak terlalu banyak sebenarnya. Berada di 18 cabang pada tingkat kabupaten dan kota. Di pusat dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Syauqi Ma'ruf Amin. Ketua Dewan Penasihatnya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, forum santri ini sesungguhnya bergerak di ranah pada bagaimana memperkuat forum santri itu sendiri, pesantren itu sendiri. Nah, ini mohon izin ya kami laksanakan kegiatan ini ya bersifat agak cepat. 3-4 minggu yang lalu kalau saya nggak salah, kami di pesantren DDI Galesong Baru kedatangan sahabat teman Fauzi Andi Wawo. Kami ngobrol, beliau itu tempat curhat lah gitu tentang pengembangan pesantren. Saya kira kayaknya sih ketemunya gitu, sehingga ada tawaran dari Pak Fauzi bilang, gimana Gus kalau kita laksanakan dialog santri dan santri award, Guruta Award. Wah, ini menarik saya bilang. Pokoknya kita buat ini sebaik mungkin lah gitu. Nah, gaun pun bersambut, saya kira memang ini tidak lepas dari memang kehendak ilahi lah buat kita untuk ini terlaksana. Kemudian setelah dalam perjalanannya kami mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa kiai, beberapa sahabat-sahabat senior, siapa yang layak untuk mendapatkan Santri Award. Kami hanya bergerak di level Kota Makassar, enggak se-Sulawesi Selatan. Nah, ada banyak pimpinan pondok pesantren yang punya pesantren, tetapi yang senior betul, yang sepuh buat kita semua mungkin tidak banyak. Nah, itulah yang kami tunjuk, kami simpulkan dengan sahabat-sahabat teman-teman. Yang pertama adalah Al-Mukarram Andre Geruta Alwi-Nawawi, Al-Mukarram Andre Geruta Kiai Haji Muhtalib, dan Al-Mukarram Andre Geruta Mukhtar Waka. Guruta Mukhtar Waka dari Pondok Pesantren Gombara Muhammadiyah, Guruta Alwi-Nawawi dari DDI Darul Ihsan, kemudian Guruta Talib dari MDIA Bontoala. Ada banyak sih sebenarnya pondok pesantren ini, tapi pimpinannya semua generasi milenial gitu. Nah, itu yang akhirnya kami pilih. Kemudian untuk mohon izin ya, untuk pemateri
saya sempat bingung karena semua ini bukan yang berlatar belakang level kiai gitu. Betul-betul dari bukan dari pesantren ke Azhar Arsyad, walaupun sesungguhnya santri dari DDI. Saya bilang sama beliau, Kak, kita pemateri nah. Bicara apa Kak Seng? Bicara perda maki. Oke balik. Nah, gitu. Saya ketemu Pak Mustari Bosra, saya panggil Daeng beliau, kami pernah sama-sama di Unhas, di lembaga penelitian. Beliau meneliti tentang sejarah Androng Guru dan Tuan Guru. Yang selama ini kita kenal Guruta, ternyata ada Androng Guru, ada Tuan Guru. Lalu saya minta juga sama beliau. Kemudian Puan Bau Sawah, tapi Puan, beliau ini cucu dari almarhum pejuang Andi Mapanyuki, tidak sekedar pahlawan, tidak sekedar pemersatu bangsa, tapi almarhum Andi Mapanyuki adalah salah satu masyayikh pendiri NU di Sulawesi Selatan. Saya kira di situ nyambungnya. Beliau Puan Mbak Usawa bicara tentang santri oleh karena memang nasabnya, dan bicara tentang NKRI ya latar belakangnya sebagai TNI. Saya kira memang ini kehendak ilahi bertemu semua dalam satu wadah di sini. Dan terakhir saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus buat Pak Pausi di Wawo. Terima kasih banyak ini supportnya. Saya kira tanpa itu ya. Dan kepada Al Mukarram saya berterima kasih sekali. Lalu para pimpinan pesantren, saya bilang sama beberapa teman-teman pimpinan pesantren, usahakan datang Ki. Karena saya lihat rata-rata beberapa pimpinan pondok memang seusia dengan saya, jadi enaklah kami ngobrolnya. Terima kasih, dan sekali lagi kami mohon maaf jika dalam kegiatan ini memang ada banyak kekurangan. Saya kira itu biasa-biasa sajalah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiran ya Ustadz. Acara selanjutnya pembacaan doa. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Hasan Pinang SAG MPhil I. Ila Ustazina falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-du'a'u mukhul ibadah wa du'a'u silahul mu'min. Bagi santri, apapun aktivitasnya selalu diawali dengan doa, termasuk diakhiri dengan doa. Untuk itu acara ini kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anis syukri syakirin. Wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Walladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafa. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Zat yang maha kaya dari syukurnya hamba-hambanya yang bersyukur. Zat yang maha kaya dari pujian hamba-hambanya yang memuji. Yang maha membentangkan tangannya dengan pemberian rahmatnya dan mencukupkan hajat hamba-hambanya. Dengan penuh khudu' dan tawadu, kami keluarga besar Forum Santri Nusantara berkumpul di tempat ini, mempersembahkan syukur kehadiratmu dan berdoa agar peringatan Hari Santri ke-8 tahun 2022 ini mendapatkan ma'unah inayahmu. Oleh karenanya berkahi pertemuan kami ini ya Allah. Allahumma ya khairan nasirin, tawil a'marana wa sahih ajsadana fi ta'atik. Ya Allah, Tuhan sebaik-baik penolong, jadikan kami sebagai hamba yang taat, hidup yang berkah dan berkualitas, sehingga menjadi santri yang memiliki komitmen kuat untuk menolong agama Allah, menolong negara dan bangsa kami tercinta, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu kami, para santri, para kiai, para ulama as-sabiqunal awwalun, yang telah mengijtihadkan semangat resolusi jihad yang menginspirasi semangat juang dan nasionalisme bangsa kami. Ya Allah, kami faham bahwa yang diijtihadkan oleh ulama dan kiai tempo dulu tidak lain adalah berdasarkan titah dari firman-Mu. Pada saat firman-Mu dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Tatkala Isa bertanya kepada kaumnya, siapa yang menolong kami menegakkan agama Allah? Kaumnya menjawab, kamilah yang menolong agama Allah. Allahumma ya qawiyyu ya matin, Tuhan yang maha kuat dan maha kokoh, kami hamba-Mu yang dhaif ini, anugerahkan kekuatan dan kokohkan komitmen kami sebagai santri yang taat dan tawadu pada guru dan kiai, serta membelajarkan diri dengan ilmu yang cukup sehingga bisa berdaya dalam menjaga nilai kemanusiaan seperti yang menjadi tema sentral kegiatan kami. Allahumma ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin, Tuhan maha pengampun, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan dan mendidik kami. Ampuni pula dosa para pemimpin kami atas segala khilaf di antara mereka. Mereka telah tulus mewakafkan waktu dan pikirannya untuk kemajuan bangsa ini. Terimalah amal ibadah mereka di sisi-Mu ya Allah. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Santri Award. Pada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022, Forum Santri Nasional Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada santri atau kiai yang tetap total membangun pondok pesantren. Santri Award pertama diberikan kepada Andre Guruta Haji Abdul Muthalib, pimpinan Pondok Pesantren MDIA Bontoala. Kepada Al-Mukarram Andre Guruta atau yang mewakili, dengan hormat disilakan untuk naik ke atas panggung. Untuk penyerahan plakat penghargaan,
kami undang Ketua Tanfiziah Forum Santri Nasional Guru Ta Ahmad Taslim SAG. Santri Award kedua diberikan kepada Andre Guruta Dotrandes Haji Alwi Nawawi MPD, pimpinan Pondok Pesantren DDI Darul Ihsan. Santri Award ketiga diberikan kepada Kiai Haji Mukhtar Waka BA, pimpinan Pondok Pesantren Darul Arkam Gombara tahun 2007. Kepada seluruh Al-Mukarram dengan hormat kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Pada penghargaan kali ini, para Al-Mukarram diberikan sebuah plakat penghargaan dan juga uang tunai sebesar Rp7.500.000. Kami ucapkan selamat kepada seluruh Al-Mukarram Andre Guruta yang telah mendapatkan penghargaan atas budi dan jasanya yang tetap total membangun pondok pesantren. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh Al-Mukarram Andre Guruta. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan hadroh dari tim hadroh Puang Makkah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Salatullahi malahat kawakib Allahumma khairi man rakiban najaib. 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 Hada hadis surah bismil habaib Fahazza sukru tofar rakaib. Alam taro hawa kad maddat khutuha wasalat min madamiha saib. Salatullahi malahat kawakib alam mad khairi man rakiban ajaib. Salatullahi malahat kawakib alam mad khairi man rakiban ajaib. Wa malat lil hiba tarban wa hannat ila tilkal ma'alimi wal malaib. Fada jazaba zimami wala tasukha faqaidu shawkiha lil hayy jadhib. Salatullahi malahat kawakib alam mad khairi man rakiban ajaib. Salatullahi malahat kawakib alam mad khairi man rakiban ajaib. Fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka mitariqil hubbi kadhib. Ama hadal akiku bada wa hadhi kibabul hayy lahad wal madari. Salatullahi malahat kawakib alam mad khairi man rakiban ajaib. Salatullahi malahat kawakib alam mad khairi man rakiban ajaib. Al-qalbu mutayyam bi tahan nabi ya nabi
نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي محمد حدانا والمولى قد شاق بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد حدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي لما يخطو فؤادي لتلك الديار وبالشوق ينادي شافي المختار كم يخطو فؤادي لتلك الديار وبالشوق ينادي شافي المختار قد طلبت حادي أن أغلى مقام والحج مرادي ودي النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي
النبي طه العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih kami ucapkan atas penampilan hadro dari tim hadro Puang Makkah. Acara selanjutnya, marilah kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yakni acara Dialog Hari Santri yang dipandu oleh moderator Abdul Karim SAG. Kepada Bapak Abdul Karim SAG, dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih penyelenggara acara yang telah mengundang saya untuk memandu sesi diskusi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Andre Guruta Ki Haji Alwi Nawawi. Beliau salah satu tokoh pesantren dan santri di Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para narasumber yang sempat hadir dalam diskusi penting ini. Pertama, Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Hussein Syam. Beliau adalah Rektor UNEM yang juga punya kultur kesantrian, dan beliau adalah sosok pendidik dan menurut saya tokoh agama. Beliau adalah Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Negeri Makassar 2 periode, dan diskusi kita pada siang hari ini dan rangkaian acara kita pada siang hari ini saya kira tidak lepas dari kontribusi yang sangat urgen dari beliau. Kita aplaus untuk Pak Rektor Universitas Negeri Makassar. Narasumber kedua, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Muhammad Bauksawa Mapanyuki. Yang sapaan lokal beliau Peta Bauk Muhammad yang kami hormati karena sempat menyempatkan diri hadir pada kesempatan siang hari ini, dan kita tahu di mana titik benang merah kenapa beliau penting bicara tentang di momentum Hari Santri ini. Saya kira dijelaskan oleh Ketua Panitia tadi sangat jelas. Beliau adalah cucu salah seorang perintis dan pahlawan nasional Peta Andi Mapanyuki.
Narasumber ketiga Bapak legislator progresif kita, Bapak Azhar Arsyad, Sarjana Hukum MH. MH-nya ini beliau masih panas, belum cukup 3 hari barangkali, walau bertahun-tahun diperjuangkan. Beliau salah satu pendorong, komandan lah yang mendorong, komandan Ranperda Pesantren. Beliau untuk sejarah pertama kali Sulawesi Selatan ini regulasi lokal tentang pesantren coba didorong oleh beliau, dan kita berdoa dan berharap bersama rekan-rekan beliau dan wakil-wakil kita di Parlemen Sulawesi Selatan, ada Pak Andi Fosiwawo, ada Pak Irwan Hamid dan lain-lain, berkiprah konkret dalam mendorong aturan ini. Berikutnya yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Mustari Bosra, MAG. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah dan dosen Universitas Negeri Makassar. Pada beberapa pilkada yang terakhir yang lalu ini, saya sama beliau didaulat menjadi panelis debat kandidat calon wali kota Makassar. Jadi saya bersama beliau waktu itu. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin panitia akan sebelum kita diskusi, saya undang Ketua Forum Santri Nasional untuk mungkin memberikan semacam cenderamata atau apa kepada narasumber kita. Ucapan terima kasih sebelum diskusi dimulai. Saya persilakan. Gimana? Ya, saya undang kepada seluruh narasumber dengan hormat untuk tampil ke depan. Saya undang pertama Bapak Pak Rektor, bagaimana? Saya undang Pak Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Husain Syam, untuk tampil ke depan. Oke, berikutnya saya undang Bapak Maijen Purnawirawan TNI Purnawirawan Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki SH untuk di situ dulu. Oh, langsung. Sorry. Saya undang kepada Petabau Muhammad. Berikutnya saya undang dengan hormat Bapak Kiai Haji Dr. Haji Mustari Bosra MAG. Situ. Oke. Ya, silakan. Oh iya, terima kasih banyak. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 4 narasumber luar biasa kita pada siang hari ini, dan mereka akan kita persilakan untuk berbicara hal-hal yang terkait dengan santri. Dan kita tahu pada hari ini kemarin adalah hari puncak Hari Santri Nasional
untuk pertama kalinya sejak 2015 silam ketika Presiden Jokowi menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri, dan pada sejak saat itu banyak orang mengaku sebagai santri. Tetapi definisi santri menurut Kiai Ma'ruf Amin itu menurut saya itu yang sangat lengkap dan paripurna, bahwa mereka yang taat pada kiai, mereka yang mendengarkan petua-petua kiai, dan bukan hanya mereka yang pandai membaca kitab bisa disebut santri. Tetapi menurut saya kita lihat sejumlah kajian, santri memang punya peran konkret di dalam NKRI ini, tetapi sayang sekali beberapa puluh tahun silam dilupakan oleh sejarah kita. Dan menurut saya nanti pasca reformasi kita lihat santri muncul satu-satu. Ada yang jadi politisi, ada yang jadi mungkin banyak jadi politisi, ada jadi rektor, ada jadi akademisi, ada jadi polisi, ada jadi tentara. Nah sekarang ini banyak santri kita jadi, bahkan hari ini banyak santri kita jadi panwascam. Ada di KPU, ada di Bawaslu. Mereka ingin berkontribusi di dalam pesta demokrasi. Nah kita akan berdiskusi banyak hal tentang itu, khususnya dalam konteks Sulawesi Selatan. Dan terus terang minta maaf Bapak narasumber, saya minta maaf, kemarin waktu saya ditawari, saya lihat pamfletnya ini acara, saya kira saya diundang jadi moderator debat kandidat Pilgub. Wah saya bilang kenapa terlalu cepat ini? Oh ternyata saya baca baik-baik, oh ini Hari Santri. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan pertama mungkin saya akan mempersilahkan kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, karena beliau sebentar lagi akan mau ke bandara. Jadi saya persilahkan kepada beliau untuk pertama memberikan gagasan-gagasan beliau tentang bagaimana perguruan tinggi negeri dan santri selama ini di Sulawesi Selatan. Saya kira beliau salah satu rektor santri di Sulawesi Selatan ini. Di Indonesia malah. Beliau salah satu rektor santri di Indonesia yang menurut saya dan mungkin kita semua tahu bagaimana kiprah dan sepak terjang beliau. Dan yang paling penting bahwa acara hari ini tidak terselenggara tanpa kontribusi beliau. Kita kasih aplaus untuk Pak Rektor UNEM. Dan kita doakan semoga hajat-hajat beliau akan terrealisasi 2024. Saya persilakan Pak Rektor, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Yang terhormat, tentu kita semua yang ada di ruangan ini yang mengikuti acara award dan dialog tentang kesantrian dalam rangka Hari Santri yang ke-8 tahun 2022 ini yang saya hormati. Wabil khusus kepada narasumber yang ada di sini, ada Panglima ATA, Majen Jeneral Andi Muhammad Bausawa, SHMH, ya sekaligus memang cocok tadi Pak moderator ini bahwa ini seperti debat kandidat, karena yang di samping saya, kiri saya ini calon gubernur Sulawesi Selatan. Nah, ya ada sahabat saya Pak Asar Asad, SH Ebatan, fraksi PKB, dan ada Profesor Mustari Bosara, Profesor Dr. Mustari Bosara. Jadi beliau ini sudah saya ACC profesornya. Jadi beliau ini dosen di UNM, bukan di Unhas, dosen di UNM yang baru
bulan lalu, 2 bulan lalu saya sudah usulkan ke Jakarta untuk mendapatkan gelar guru besar, dan saya kira sudah guru besar lah beliau ini. Ya. Pak moderator, sahabat saya Pak Karim, ya, dan seluruh kiai, para sepuh, para orang tua, para penggiat santri yang sungguh-sungguh luar biasa, tidak pernah surut semangatnya untuk menggerakkan bagaimana santri ini hari ini lebih baik dirinya melakukan sebuah proses pergerakan untuk membuat masa depan hari esok santri ini menjadi lebih baik. Santri itu adalah milik bangsa, santri itu adalah gambaran bangsa masa depan. Santrilah yang menurut saya adalah sosok yang betul-betul dapat dijamin karakternya untuk kemudian mengelola bangsa ini. Betul Pak? Ya Pak, ini senior saya juga ini ada, semua ada Pak Irwan, DPR Provinsi Selatan, ada juga Pak Dr. Rappe, yang karena sudah menjelang pensiun di Kemenak, saya kasih pindah jadi dosen di UNM, sudah dosen di UNM. Nah, kita berharap beliau juga nanti ini akan bisa menjadi guru besar karena masih ada waktu ya. Dan seluruh Pak Uci, DPR Provinsi juga yang saya kira banyak menginisiasi terlaksananya kegiatan kita pada hari ini, yang sungguh-sungguh menurut saya sangat luar biasa. Bapak dan Ibu yang amat saya sangat hormati, jadi saya diberi tema. Temanya itu adalah perguruan tinggi negeri dan santri. Saya bilang bagaimana menghubungkan tema ini perguruan tinggi negeri dan santri. Lalu saya meramu pikiran saya jahit-jahit itu pikiran-pikiran saya. Saya bilang mungkin panitia ini ingin mengatakan bagaimana agar santri itu banyak atau terbuka lebar pintunya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kira-kira begitu pemanaan saya. Pemanaan saya seperti itu. Ketika dikatakan perguruan tinggi negeri dan santri, coba baca di situ. Begitulah judulnya. Nah, saya maknai Pak Kiai Tabe, saya maknai bahwa mungkin selama ini masih dianggap bahwa santri ini tidak banyak dibukakan ruang untuk masuk perguruan tinggi negeri, termasuk perguruan tinggi negeri agama. Ya, oleh karena itu saya ingin katakan kepada kita semua bahwa sejak saya diberi amanah menjadi rektor 2016 sampai sekarang, mulai tahun 2017 saya mengeluarkan sebuah kebijakan dalam rangka sesuai dengan tema yang ada diberi kepada saya, buka seluas-luasnya santri kita yang ada untuk kemudian masuk di perguruan tinggi negeri termasuk di UNM. Jadi ada kebijakan yang saya buat, ya kebijakan perguruan tinggi itu saya selalu maknai bahwa perguruan tinggi negeri itu adalah milik masyarakat, milik kita semua. Kami ini cuma diamanahi untuk mengelola. Lalu dalam mengelola perguruan tinggi itu sebagai miliknya masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya saya waktu itu membuat kebijakan bahwa siapapun di antara seumur SMA, SMK atau madrasah aliyah atau santri yang yang ada di madrasah aliyah misalkan, itu bebas masuk di Universitas Negeri Makassar kepada seluruh program studi jika yang bersangkutan hafid atau hafizah atau penghafal Al-Quran minimal 15 juz. Minimal 15 juz. Itu masuk. Baru-baru ini ada lebih 300 para penghafal Al-Quran yang 15 sampai 16 juz. Nah, tapi tetap diklarifikasi, betulkah dia penghafal? Nah, maka ada tim klarifikasi, bukan tim seleksi, karena diseleksi lagi. Nah, maka betul, maka masuklah dia secara bebas. Dulu karena melalui jalur mandiri sama dengan jalur berprestasi saya berikan kebijakan itu, maka pada saat itu tidak ada format beasiswa kepada jalur. Tapi tahun kemarin tahun 2022 ini saya alokasikan 100 beasiswa KIPKA kepada yang tadi itu penghafal. Tentu tahun depan lagi saya buat begitu. Ini saya berharap kepada pengelola santri atau santri untuk bisa dipahami ini.
kepada jurusan manapun, mau masuk psikologi, mau masuk ekonomi, mau masuk teknik, mau masuk olahraga. Itu tidak untuk hanya program studi bahasa Arab. Ada bahasa Arab juga, Pak. Ya, bukan cuma bahasa Arab. Karena kita berharap santri ini adalah penguat bangsa. Santri ini milik bangsa, bahkan seluruh pergerakan kemerdekaan ini, sebelum merdeka dan sampai merdeka, santri itu selalu ada di barisan depan untuk mengawal republik ini. Sejarah membuktikan itu. Cuma banyak yang mencoba meragukan santri, saya bilang tidak. Jadi waktu hari santri ke-7 kemarin, saya diundang sebagai pembicara nasional di hari santri nasional. Saya beri tawaran santripreneur waktu itu, saya punya tema. Saya kasih santri, kalau pemerintah mau memformat karakter bangsa untuk mengisi bangsa ke depan yang terlalu banyak korupsi di dalamnya, santri itu akan ada jaminan untuk kita kucurkan dana sebesar-besarnya, dana negara, untuk membina santri melalui entrepreneur. Jadi tidak hanya sekedar bicara soal agama. Agama sudah bagian yang tidak terpisahkan. Tetapi kita ingin agar dia juga bisa masuk ke wilayah-wilayah lain, wilayah ekonomi. Bangsa ini harus dimasuki semua santri, Pak. Kalau santri pemimpinnya, yakin saya bahwa bangsa ini akan lebih maju. Percaya saya, karena itu di situ sudah terjamin karakternya, sudah terjamin ideologinya. Ya, sudah takut dengan hal-hal yang tidak benar. Ada ketakutan dia di situ, karena karakter ada. Dia seperti yang lain bawa, meskipun pakai rompi kuning itu masih ketawa-ketawa, masih enak. Nah, sudah menjadi persoalan itu. Nah, ini karena tidak punya karakter, Pak. Tidak punya karakter. Santri ini kita berharap begitu. Nah, itu sebabnya. Berapa menit? Sudah berapa menit? 5 menit? Ini juga terlalu singkat, ini waktunya panjang. Kita mau sampaikan ini untuk kita bisa sharing, tapi waktu yang disiapkan cuma 10 menit, baru pembukaan itu dengan penutupan selesai, tidak ada materi. Jadi saya diberi gedung di sebelah situ berlantai 3 dari dari kedutaan besar Arab Saudi untuk digunakan untuk pembinaan bahasa Arab. Jadi kalau ada orang kelompok kita santri yang mau memanfaatkan gedung itu, saya persilakan buat organisasinya. Karena tidak ada maka dipakai kuliah bahasa Arab. Ya, kalau ada yang mau, itu memang tujuannya. Tapi bahasa Arab juga bagian dari kuliah studi bahasa Arab bagian dari pemanfaatan ini. Tapi masih mau saya kalau ada kita semua para santri, para pembina santri yang bisa memanfaatkan tempat itu untuk pembinaan bahasa Arab. Ya, saya berharap itu kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, saya ada catatan saya mau jangan sampai terlupakan. Ini bagi saya begini, perlu memang para kiai, para ustaz yang membina pesantren yang sudah yang membina pesantren sampai santri pada tingkat sederajat SMA atau katakanlah madrasah aliyah santrinya, itu perlu kita melakukan komunikasi dengan perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi agama, perguruan tinggi negeri, lalu kita bikin MOU. Kalau ada MOU, kita berani memberikan kuota khusus santri untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Karena kita membuat jadi yang perlu dilakukan itu adalah para pimpinan pondok yang membina setara SMA atau madrasah aliyah lah misalnya santrinya, supaya ketika kita menerima mahasiswa baru, kita beri kuota khusus karena ada MOU yang kita buat tadi sebagai landasan hukumnya. Jadi pimpinan pondok
bikinlah komunikasi dengan kita supaya dipayungi oleh MOU tadi ini untuk membuka seluas-luasnya anak-anak kita untuk kemudian lanjut di perguruan tinggi negeri dalam mengecam ilmu pengetahuan dengan tadi berbagai program. Karena jangan kita cuma menyikapi sebagai ideologi Islam misalnya, tetapi juga Islam adalah yang membungkus diri kita untuk kemudian melakukan hal-hal lain di bidang ekonomi, di bidang teknik dan seterusnya, sehingga seluruh aspek kehidupan bangsa ini itu nanti bisa diwarnai oleh orang-orang yang berkarakter karena dia lahir dari santri. Kira-kira begitu. Ya, kalau ini semua bisa terjadi, wah bagus ini Sulawesi Selatan, luar biasa. Ya, nah, kalau mau nanti kalau sudah para pelakunya adalah santri, ya pasti Pak Asar terpilih jadi DPR RI, pasti Posibowo juga terpilih karena semua pelakunya adalah dari santri, dari apalagi dari PKB, ya kan? Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan karena dibatasi oleh waktu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Dan nanti sesi berikutnya kita bisa memperdalam dalam bentuk dialog. Dari saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk Pak Rektor. Terima kasih. Kita dengarkan tadi komitmen beliau terhadap santri. Beliau memang asli rektor santri. Bahkan di mana-mana mungkin beliau salah satu rektor Universitas Negeri Umum yang rajin pakai songkok. Kalau dia pakai songkok biasa dikira rektor IAIN. Oke, baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kesempatan kedua kita mau bernostalgia bagaimana kiprah Andi Mappanyukki dalam menghadirkan NU di Sulawesi Selatan ini sebagai salah satu gerbong santri di Indonesia selain Muhammadiyah. Kita persilakan kepada Bapak Andi Muhammad Bauksawa Mappanyukki SHMH, Purnawirawan Jenderal TNI, Panglimata, untuk memberikan sedikit gambaran bagaimana perjuangan kakek beliau, pahlawan kita Andi Mappanyukki di dalam mendinamisasi Islam di Sulawesi Selatan ini. Kita berikan waktu 10 menit untuk beliau. Terima kasih, saya persilakan Pak Andi, silakan. Ya, terima kasih. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang saya hormati para narasumber, di sini ada Pak Rektor UNM, Profesor Dr. Hussein Sam, calon Gubernur Sulawesi Barat. Kita doakan bukan calon, Gubernur Sulawesi Barat. Jadi saya berdampingan di sini, sudah ada komitmen. Jadi ada yang di selatan, ada yang di barat katanya gitu. Jadi ya namanya juga perjuangan, Prof ya. Artinya kebetulan wilayah Sulbar ini waktu saya jadi Pangdam merupakan bagian dari wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Jadi sedikit banyaknya saya sudah mempromosikan beliau di jajaran ini yang sana, masalah. Ya. Juga yang saya hormati Androng Guruta, Bapak Profesor Dr. Mustari Bosra MAG. Ini ternyata setelah buka buku tadi dikasih lihat saya, kalau keturunan dari ibu saya adalah, beliau ini adalah kakek saya. Nah ini, kalau dari turunan garis ibu saya, beliau ini adalah kakek saya. Karena tadi diperlihatkan bukunya, silsilah. Alhamdulillah saya memang lagi ya mempelajari literatur keluarga ini. Ada yang dari bapak saya, ada dari ibu saya. Alhamdulillah sekarang ketemu kakek saya ini. Dan rupanya profesor juga. Ini bisa jadi narasumber saya nanti ke depan. Dan juga di sini ada Bapak Asad SHMH, ya. Dan juga di sini Androng Guruta Ki Haji Alwi Nawawi,
tadi sudah ngobrol-ngobrol, Masya Allah. Dan juga para khususnya ketua Forum Santri Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Adinda, Ketua Panitia Ahmad Taslim Ahmad Tomang. Ini tadi saya diberikan ini sah mungkin jadi santri ini apa namanya ini sarung. Dan para santri dan santriawan santriwati yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, karunia-Nya dan hidayahnya kepada kita semua. Hingga pada hari ini kita bisa berkumpul di gedung yang megah ini, tentunya dalam suasana penuh kebersamaan, ya, sehat walafiat. Dan saya juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih diundang untuk sebagai pembicara. Memang temanya juga dikasih Pak Prof, yaitu peran santri dalam NKRI. Tapi tadi moderator ingin mungkin sedikit merefleksi bagaimana seorang julukan Sultan Ibrahim Andi Mapanyuki, beliau betul tadi sudah dirilis bahwa bukan sekedar seorang pahlawan atau raja, ya, tapi beliau juga sebagai ulama, di mana beliau merintis membentuk NU. Waktu itu dilantik oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bapaknya Gus Dur, sebagai Ketua Nahdlatul Ulama khusus Indonesia Timur. Itu yang saya tahu, karena waktu itu ada namanya Puang Rama, ya, ada namanya Puang Makkah sekarang. Itu sering, hampir setiap hari waktu saya masih kecil-kecil, ya, mungkin masih ingat saya 4 tahun, itu sering datang. Termasuk para anrong guru yang seluruh mungkin ada di wilayah Sulawesi Selatan itu kumpul di Istana Jongaya di Jalan Kumala nomor 160. Ada rumah adat di sana, Balak Lompua. Itulah rumah yang pertama dibangun, Balak Lompua yang dibangun oleh sebenarnya Raja Goa yang ke-34, Imakulau Karen Seran Lembamparan, Raja Goa yang ke-34, yaitu bapaknya Andi Mapanyuki. Itu Raja Goa yang ke-34. Dan juga membangun Masjid Babul Firdaus. Babul Firdaus tidak jauh dari rumah saya, rumah adat itu. Saat ini sekarang lagi saya sedang rehab total, karena kemarin agak polemik karena itu rupanya heritage, dilindungi, terutama mimbar, gubah dan apanya itu ada 3 itu, makam juga. Jadi saya harus banyak belajar tentang itu. Jadi orangnya khusus menggambar itu. Nah, kalau berbicara tentang merefleksi bagaimana di zaman itu, mungkin tadi saya sudah menyinggung dengan Al-Mukarramah Pak Alwi Nawawi ini, bahwa sejarah masuknya Islam kan pada abad ke-16, di mana pada saat itu Datuk Ribandang yang datang mendarat di Tallo, kerajaan Tallo. Jadi ini perlu sedikit cerita, di mana waktu itu begitu hebatnya, heroik, artinya perintah oleh raja pada saat itu. Kemudian Raja Goa yang pertama memasukkan Islam seluruh rakyat Goa itu adalah Sultan Alauddin, kakeknya Sultan Hasanuddin, pada tahun 1604. Kemudian dibangunlah Masjid Katangka itu di abad ke-16 juga itu, yang ada di pemakaman Goa. Jadi seperti itu. Ini merefleksi sedikit. Kemudian turun-temurun lahirlah ya kerajaan-kerajaan itu. Mungkin kalau bicara tentang kerajaan Goa, kemudian kenapa ada Sultan Ibrahim Andi Mapanyuki sebagai Raja Bone diangkat? Karena memang dulu di zaman itu memang ada namanya bagaimana menggaungkan atau menggabungkan suatu kerajaan besar dengan tidak melakukan suatu konfrontasi bersenjata. Ada dulu istilahnya 3 lah, namanya Lida,
yang satu adalah yaitu kemaluan itu yang dibilang itu, terus lading, terakhir baru lading. Kalau lidah bisa ditundukkan suatu kerajaan, hanya diplomasi itu selesai. Tapi kalau tidak itu baru artinya dikawinkan, antara anak dikawinkan. Kalau memang bisa ditundukkan dengan cara seperti itu, baru dinyatakan selesai. Tapi kalau tidak, barulah lading, artinya turunlah perang antara kerajaan. Makanya pernah ada peristiwa kerajaan Goa dan Bone pernah perang. Waktu meletakkan batas ya antara kerajaan Goa, wilayah kerajaan Goa dan Bone, di mana itu yaitu di Bulukumba. Jadi itu ada sejarahnya. Waktu itu belum masuk di dalam proses penggabungan Teluk Bocoa waktu itu. Nah, kemudian seorang Imak Pulau Karain Lemamparan, Raja Goa yang ke-34 ini melihat situasi pada saat itu di mana Belanda ya itu sangat ingin menguasai hampir seluruh Goa ya pada saat itu, di mana Sumba Makulau tidak sedikit pun tunduk kepada pengaruh Belanda. Jangankan tunduk artinya diminta untuk bernegosiasi saja waktu itu tidak mau, karena dia tahu etikat Belanda pada saat ingin menguasai seluruh wilayah kerajaan Goa pada saat itu. Padahal Goa berdaulat pada saat itu. Nah, siasat dibangun waktu itu, maka Sultan Ibrahim Andi Mapanyuki diangkat sebagai Datu Supa untuk memimpin gerilya di wilayah Pare-Pare, Sidrap dan sampai ke Bone sana itu. Kemudian juga Datu Jemma adalah Andi Jemma Datulu yang ada di Lu. Ini perlu saya cerita sedikit tentang sejarah, karena ini bagian dari juga penggabungan kerajaan dan bagaimana Nahdlatul Ulama tumbuh pada saat itu. Kemudian pada saat itu gugurlah Raja Goa yang ke-34 pada tahun 1906. Perang itu 2 tahun, 05 sampai 1905-06. Di mana itu gugur di daerah perbatasan Endrekang. Jasadnya ditemukan dan makamnya sekarang ada di Babul Firdaus. Jadi Raja Goa yang ke-34 itu ada di Babul Firdaus. Karena waktu itu kakek saya tidak mau, Andi Mapanyuki tidak mau memakamkan di kerajaan Goa, tapi dia makamkan di masjid yang sudah dibangun. Dasar pertimbangan itu kakek saya Andi Mapanyuki itu bergerilya ya sampai diasingkan ke Pulau Selayar. Di Selayar pun dia ikut membangun kekuatan, di mana ya mungkin saya kira pada saat itu karena kakek saya berlatar belakang yang saya dikatakan tadi bahwa sudah ada bibit-bibit santri karena dia belajar tentang agama dan dia membangun di sana di Kabupaten Selayar 1,5 tahun di sana. Baru ada utusan dari adat Pitue waktu itu dari Bone untuk meminang Andi Mapanyuki, karena waktu itu butuh pemimpin di Bone yang merupakan keturunan langsung dari raja dari beberapa raja yang dipilihlah Andi Mapanyuki, dan dia bersedia. Dia mengatakan, saya tidak mau dilantik oleh Belanda, saya mau dilantik oleh adat Pitue dan rakyat Bone pada saat. Makanya pada tanggal, Bapak bisa lihat tanggal 31 Oktober tahun tahun 1931 dilantik. Ada itu filmnya, dokumenternya. Andi Mapanyuki dilantik bukan karena dilantik karena kekuasaan Belanda, tidak, tapi dilantik oleh adat Pitue. Karena beliau tidak mau, sama sekali tidak mau. Kira-kira siapa yang mau dilantik Pak kalau misalnya bapaknya sendiri dibunuh digugur karena perlawanan melawan Belanda, kemudian mau dilantik lagi sebagai mungkin kayak ibaratnya kepala negara yang bayangan yang bisa diatur-atur oleh Belanda pada saat itu. Dan beliau juga sempat ditawarin sebagai kembali jadi raja di Goa, karena sejak gugurnya Sumba Makulau tahun 1906
baru ada raja, pengangkatan Raja Goa pada tahun 1936. 30 tahun tidak ada Raja Goa. Dan kesepakatan pada saat itu yang diangkat jadi raja adalah saudara kandungnya Somba Maklo, namanya Somba Mangi-Mangi. Tapi mohon maaf, pada saat itu sudah pengangkatan diangkat oleh Belanda. Ya udah politik Belanda waktu itu. Nah kemudian meninggal Somba Mangi-Mangi, ada Andi Ijo Somba yang yang bapaknya Andi Madusila, ya itulah yang diangkat sebagai Raja Goa. Dan turun temurun, artinya itu diangkat. Tapi menurut adat Batik Salapanga bahwa sebenarnya sudah tidak ada raja pada saat itu setelah gugur Somba Makulau, karena sudah bubar semua. Nah kembali kepada tadi merefleksi terkait dengan Andi Mapanyuki sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Kakek saya menurut sejarahnya, menurut yang pernah saya, karena saya masih kecil beliau meninggal, umur 2 tahun beliau meninggal. Tapi saya banyak terima cerita atau menurut bapak saya bahwa kakek saya ini memang betul-betul gigih di dalam memperjuangkan agama. Ya, bahkan hampir tiap hari itu para Androng Guruta itu kumpul di Istana Jongaya. Hampir tiap hari membahas tentang bagaimana Sulawesi Selatan ini jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai ada banyak pengkhianat di lingkungan keluarga raja. Dan pada saat itu juga terjadi kan namanya pembantaian korban 40.000 jiwa Westerling. Kan waktu itu boleh dikata banyak di antara kita ini, mungkin kakek kita ini yang terbunuh. Ya, di mana di Balambodong itu. Dan pada saat itu kakek saya mensiasati bahwa menurut ceritanya kita membangun semacam pesantren Kyai Haji Andi Mapanyuki. Kebetulan pesantren itu waktu itu karena mungkin santrinya tidak terlalu banyak, di mana pusat pesantren itu ada di Istana Jongaya. Tapi yang saya tahu bahwa seorang Muhammadong, seorang qori internasional yang pernah menjuarai juara dunia itu belajarnya di Istana Jongaya, disiapkan di situ sampai dia menjuarai kejuaraan internasional hafal Quran dan qori terbaik pada saat itu. Dan beberapa qori kalau nggak salah, saya lupa namanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau bicara sejarah tentang, tadi sudah disinggung oleh Rektor bahwa memang sejak pra kemerdekaan, kemudian kemerdekaan, peran santri di dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa ini sudah sangat tertulis dengan tinta emas. Mulai dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Pada saat itu kalau menurut sejarahnya, waktu itu agresi Belanda yang kedua tahun 1945 membonceng sekutu, di mana pada saat itu semua hampir seluruh Pulau Jawa sudah mau dikuasai oleh Belanda, namun tinggal Surabaya dan sebagian Madura. Dan pada saat itulah Bung Karno memanggil Kyai Haji Asy'ari menanyakan apa hukumnya kalau membela melawan penjajah di tanah air kita. Akhirnya disitulah yang disebut revolusi jihad, yang pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Jadi pada saat itulah Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya dan merefleksi bahwa berjuang melawan penjajahan adalah mati syahid, ya, mati dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Kalau kemudian tidak lama kemudian setelah kita keluar merdeka, tak lama 3 tahun timbul lagi pergolakan pemberontakan PKI 1948. Ya, kemudian puncaknya di 1965 di mana banyak kiai, banyak santri, bahkan jenderal yang terbunuh, ya, terkenal dengan lubang buaya pada saat itu tahun 65. Dan ini semua
ya yang bergerak di dalam perjuangan ini dikamandoi oleh keluarga besar Hasyim Asy'ari ini. Kemudian kalau peran santri tadi dikatakan, santri ini sebenarnya banyak yang sudah menasionalis. Kalau kita berbicara seorang mantan presiden kita seperti Presiden Gus Dur ya, itu kan dari pesantren, bukan dari mana-mana. Kemudian Pak Jokowi wakilnya dua-duanya, Pak Yusuf Kalla dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini kan beliau dari santri. Jadi tidak diragukan lagi bahwa santri ini ada sebagai perisai bangsa dan negara yang tidak diragukan. Tapi perlu saya sedikit, waktunya sedikit. Ya, sedikit lagi. Perlu saya ingatkan juga bahwa mohon maaf ini karena saya juga pernah, saya bergaul dengan para gus-gus di Jakarta, kadang-kadang bercanda dia. Dia bilang, Pak Jenderal, banyak pesantren, megah, besar, bahkan saya tahu dari mana dia dapat duit bikin pesantren. Sehingga orang kota itu tertarik masukkan anaknya masuk. Tapi alma maternya itu tidak ada. Ya, karena hanya kepentingan kelompoknya saja. Ada juga menurut dia. Nah, dia katakan seperti itu. Banyak juga menurut dia. Banyak juga Pak Jenderal yang mengaku santri tapi tidak bisa baca kitab kuning. Atau kalau Muhammadiyah kitab putih. Ini juga jadi persoalan. Bahkan mohon maaf ini Bapak Ibu. Waktu saya jadi Pangdam, saya kan menerima membuka ya prajurit-prajurit yang seperti tadi dikatakan beliau. Yang penting kamu hafal. Saya waktu itu bukan 15 juz, 5 juz saja. Kalau perlu juz amma saja. Masya Allah, ada dari pesantren sama sekali tidak hafal. Jangankan Al-Fatihah aja tidak hafal. Mohon maaf ini saya nggak bohongin. Saya dipanggil lah oleh saya punya ini. Coba kau dari pesantren mana? Dia sebut pesantrennya. Mohon maaf saya tidak bisa. Tapi setelah dipelajari, anak ini mungkin tidak pernah sekolah, hanya dapat ijazah. Nah, seperti itu. Dia tidak pernah di pesantren. Tapi saya tidak menyalahkan pesantrennya. Dan ini perlu saya sampaikan, saya sejak jadi Pangdam ada mungkin 50 orang santri yang saya terima sebagai prajurit TNI. Baik itu pangkatnya Bintara maupun Tamtama. Dan itu gratis Bapak Ibu sekalian. Tidak ada 1 sen pungutan. Dan sekarang sudah dididik. Jadi itu. Jadi kembali lagi bahwa saya yakin bahwa para santri ini adalah para pemuda-pemuda harapan bangsa ke depan. Insya Allah jadi pemimpin masa depan. Insya Allah kalian bisa jadi nanti bukan hanya mungkin di pemerintahan, tapi juga kalian harus masuk di lembaga-lembaga legislatif maupun yudikatif. Negara ini ya harus Imam Ghazali mengatakan bahwa keteraturan agama ketergantungan terhadap keteraturan negara. Maka negara ini kita harus benahi dari 3 aspek, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, itu saya mengajak malah semua. Ini soal saya ke depan mungkin sudah tidak dipungkiri lagi tidak bahwa saya memang akan ikut konteks dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2024. Saya mohon doa restu. Saya hanya ingin bercita-cita mengembalikan marwahnya Sulawesi Selatan seperti apa dulu yang pernah ada di zaman itu. Kalau kita lihat sekarang, Masya Allah, ya banyak persoalan-persoalan yang perlu dibenahi. Bukan hanya persoalan agama, tapi berkaitan dengan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Ini perlu kita benahi, termasuk masalah kemiskinan. Saya kira ini, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tabau Mapenyuki yang ya memang tadi sudah kampanye ya dia. belum tahapan tapi kayak debat kandidat betul ini.
Oke, baik, terima kasih. Berikutnya saya persilahkan, nah beliau legislator kita Bapak Azhar Arsyad MH, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan. MH masih panas, baru beberapa hari lalu kayaknya. Enggak tahu, belum syukuran kayaknya nih MH-nya nih Pak Uci. Oh belum ya? Oh ya. Tetapi saya kira beliau akan bicara tentang, dia mungkin salah satu legislator di Sulawesi Selatan, di Parlemen Sulawesi Selatan ini yang berlatar belakang santri, yang cukup progresif memperjuangkan santri. Saat ini beliau sedang mendorong bagaimana ada perda lokal tentang pesantren. Beliaulah yang mendinamisasi itu, dan beliau ini saya anggap sebagai senior saya. Saya panggil beliau selama ini biasanya Bapak Bos. Beliau Bapak dan beliau juga Bos. Saya persilakan Pak Azhar untuk memberikan kurang lebih 10 menit cerita tentang bagaimana dinamika Ramperda kita tentang pesantren di Sulawesi Selatan ini. Silakan. Ya, makasih sahabat Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Al-mukarramun, para kiai, alim ulama dan seluruh hadirin dan hadirat, bapak-bapak narasumber yang sudah sangat terkenal saya kira. Jadi begini, ketika bicara soal Hari Santri, sebenarnya satu hal yang tidak bisa memang dipisahkan itu gara-gara resolusi jihad. Jadi resolusi jihad yang dicetuskan oleh Hardatus Hasyim Asy'ari itu hasil keputusan rapat pengurus besar NU. Jadi ada fenomena ketika 17 Agustus diproklamirkan sebagai hari kemerdekaan. Ternyata setelah diproklamirkan itu belum ada negara di dunia ini yang mengakui. Karena kampanye Belanda ketika itu masih menganggap bahwa Indonesia itu adalah boneka fasisme Jepang sebenarnya. Itu ada kegalauan karena sudah ada tentara Inggris membonceng. Dari situlah kemudian muncul kesadaran oleh yang dicetuskan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari, sempat beliau juga singgung sedikit soal resolusi jihad. Isi resolusi jihad itu yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak, pakai senjata tidak pakai senjata, wajib hukumnya untuk mempertahankan kemerdekaan dengan radius, bukan mempertahankan, melawan penjajah dengan radius lawan itu 90 km. Jadi kalau ada lawan radiusnya 90 km itu wajib kita lawan. Dan siapa yang melawan, saya doakan mati syahid. Itulah sebenarnya yang membakar semangat para pejuang kita. Jadi ada gerakan itu sehingga muncul, dan itu tepat di 22 Oktober itu dicetuskan, dan kemudian lahirlah 1 November Bung Tomo di Surabaya. Itu titik klimaks sebenarnya di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh para alim ulama bersama kaum santri itu bukan hanya sekedar soal pendidikan, tapi memang juga soal melawan kolonialisme, melawan imperialisme, melawan penjajah. Kan begini, kenapa saya selalu teriak soal pesantren? Karena pesantren itu selalu hadir ketika negara ini tidak bisa menyediakan tempat pendidikan. Kalau kita bisa lihat dari sejarah pesantren, makanya pesantren dulu itu adalah berbasis di desa. Jadi dia berbasis di desa. Kenapa? Karena negara ini belum bisa menyediakan lembaga pendidikan. Jadi sumbangan kontribusi
sumber daya manusia, belum lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor soal karakter dan seterusnya, itu sangat luar biasa sebenarnya. Nah, itulah yang menjadi kegelisahan kita sebenarnya, terutama di NU dan PKB ketika itu. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh kaum santri itu setelah kemerdekaan, terutama ketika Orde Baru, hilang. Tidak terdokumentasi dalam sejarah, itu hilang. Kan lama ini sebenarnya perjuangan mendorong Hari Santri, lama sekali. Saya ikut terlibat juga sebenarnya, berapa kali kita demonstrasi ketika itu. Akhirnya ada momentum Pilpres kemarin, itulah yang salah satu daya tawar kita, baik NU maupun PKB ketika itu terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau Anda mau lihat pemilihan 2014, kita buat kesepakatan, PKB, NU buat kesepakatan, kita membackup dengan syarat harus negara mengakui apa yang menjadi perjuangan NU, perjuangan santri. Jadi Hari Santri itu kemudian lahirlah di 2015. Jadi Hari Santri, dan kemudian ini kan ya lagu-lagu Hari Santri, santri tadi sudah menjelaskan banyak hal bahwa bagaimana komitmen santri terhadap NKRI. Dan Hari Santri ini bukan milik kita sekarang. Ini sudah negara mengakui secara resmi. Itu pengakuan itu. Dan kemudian muncul rekognisi, penghargaan negara terhadap pesantren. Makanya lahirlah Undang-Undang Pesantren. Itu rekognisi sebenarnya, pengakuan secara sadar negara terhadap perjuangan kaum sarungan, kaum pesantren. Jadi tidak ada alasan untuk minder sekarang. Kita sekarang equal sebenarnya. Kita sama dengan pendidikan umum. Syaratnya satu, perkuat literasi, perkuat kompetensi. Pak Rektor dengan gamblang mengatakan bahwa ayo, bukan saksi saja, saya juga mengalami biasanya kalau ada anak-anak santri yang daftar UNM, saya kirimkan nomor tes ke Pak Rektor. Aman Pak Ketua. Iya, karena ruang ini harus dibuka sebenarnya, tidak bisa tidak. Sumber daya yang dimiliki seperti yang dijelaskan oleh Pak Rektor, sumber daya yang dimiliki oleh santri itu sangat luar biasa karena dia belajar pendidikan formal dan dia belajar pendidikan informal, pendidikan karakter, personal skill yang tidak mungkin kita bisa dapatkan, mereka dapatkan di bangku formal, sekolah umum, tidak bisa. Jadi saya mau bilang jangan kita minder. Gus Dur aja santri jadi presiden. Iya kan? Apalagi menteri sekarang berapa jadi santri, terutama yang dari PKB. Mbak Ida lah, dulu Marwan Japar lah, ada macam-macam. Sekarang malah guru pesantren kan, menteri desa, Gus Halim Iskandar. Itu guru pesantren, guru madrasah. Dan menunjukkan kinerjanya baik-baik aja. Jadi saya mau mengatakan bahwa kita ini tidak boleh merasa minder dengan mereka. Karena kita justru memiliki kompetensi. Ruang terbuka. Sekarang istilahnya setelah ada Hari Santri, ada Undang-Undang Pesantren dan seterusnya. Posisi kita ini sebenarnya sama. Zero, sama-sama dengan pendidikan umum. Bahkan kadang-kala mendapatkan nilai lebih. Ingat gak waktu fit and proper test terakhir Pak Kapolri, ketika ketua fraksi PKB tanya Pak Cucun, Pak Kapolri bagaimana dengan lulusan madrasah, bisa gak masuk polisi? Apa kata Pak Kapolri waktu itu? Dia bilang tidak ada masalah, sama saja. Bahkan alumni pesantren itu memiliki nilai lebih, karena pendidikan karakternya selesai. Dan terbukti Panglima tak sudah menunjukkan itu. Jadi tidak boleh sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Nah terakhir, karena sebelum saya diingatkan sama Karim,
Terakhir kebetulan saya ketua balik, ketua badan legislatif di DPRD. Memang pertanyaan saya bahwa pengalaman saya atau yang saya pelajari di DPRD seringkali kita ini berpikir bagaimana mengeluarkan perda yang menyangkut peningkatan pendapatan daerah. Kita tidak pernah berpikir bagaimana soal kepentingan masyarakat sipil. Saya bilang tidak boleh. Ini pesantren harus. Negara sudah ada rekognisi undang-undang pesantren. Tapi kan tidak mungkin menjangkau, itu kan hanya APBN. APBD juga ini harus ada manfaatnya buat kaum pesantren. Karena ini cara pandang kita, paradigma kita, jangan selalu kita lihat pesantren-pesantren yang modern. Ada banyak ribuan pesantren-pesantren tradisional yang mati segan, hidup pun tak mampu. Padahal negara ini harus hadir. Iya kan, banyak sekali. Ya, alhamdulillah kerjasama dengan Karim. Saya bilang buat draftnya lah Karim, bagaimana caranya nanti saya bawa ke DPR. Alhamdulillah sekarang prosesnya sudah jalan. Tanggal 28 Oktober besok ini akan ada rapat paripurna untuk penetapan pansusnya dan mudah-mudahan tahun ini menjadi kado yang terbaik untuk pesantren yang ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan lah itu kerjasama dengan semua pihak lah di DPR. Bukan hanya saya, kebetulan saya yang inisiatornya saja yang tanda tangan, tapi semua pasti seluruh fraksi, seluruh partai yang ada di DPRD. Jadi kalau ada di sini bukan PKB ya tidak apa-apa, sama aja semua. Nah, saya kira itu Pak Karim supaya tidak menjadi kampanye. Kalau ada calon nomor 2 di sini, kebetulan saya ini ketua partai, jadi ya nanti. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita aplaus untuk Pak Azhar. Ya, saya kira konkret, walau masih sementara jalan, saya kira kinerja beliau, sepak terjang beliau di parlemen mendorong perda bersama rekan-rekan fraksi PKB, mendorong perda ini sangat penting karena ini perda pertama di Sulawesi Selatan bertema tentang pesantren. Tetapi Pak Tabau Muhammad, saya kira Pak Azhar ini bisa disurvei sebagai calon pendamping ini. Sudah layak ini menurut saya nih. Baik, untuk kesempatan terakhir saya persilakan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Mustari Bosra, MAG. Beliau akan berbicara tentang istilah yang sangat klasik dalam dunia Islam lokal kita, anrong guru dan tuan guru. Mungkin generasi-generasi milenial ini baru mendengar istilah ini. Anrong guru dan tuan guru. Ini istilah yang tidak sembarang, istilah langit sebenarnya ini. Tapi mungkin Pak Kiai Mustari Bosra akan bicara bagaimana kiprah anrong guru dan tuan guru dalam dunia kesantrian di Sulawesi Selatan. Saya persilakan pada Pak Kiai Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, supaya singkat, yang saya hormati para narasumber, moderator, para ustadz, para kiai, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semuanya saya hormati. Berbeda dari Jawa, pesantren kita di sini tidak berakar dari budaya Hindu-Buddha. Kalau di Jawa, pesantren itu sebenarnya adalah berasal dari kata pasantrian atau pacantrikan. Nah, karena budaya pendidikan Hindu-Buddha itu muridnya disebut sebagai cantrik. Nah, tempatnya menimba ilmu disebut sebagai pacantrian.
Nah, itulah kemudian yang diakomodasi oleh Wali Songo ketika membentuk lembaga pendidikan dan dakwah untuk melanjutkan perjuangan mereka. Nah, akhirnya jadilah pesantren. Nah, maka tradisi di Jawa disebutkan tadi bahwa itu pesantren itu di desa, jauh dari kota. Nah, makanya disebut juga padepokan atau pedukuhan, karena dia jauh dari kota. Nah, karena memang berbeda penyebaran agama Islam di Jawa dengan di Sulawesi Selatan. Kalau di Jawa itu kerajaan induk Majapahit itu dikeroyok oleh kerajaan-kerajaan yang muncul dari bawah, dari santri-santri, kemudian membentuk komunitas, membentuk kekuatan, akhirnya menyerang ke dalam kerajaan, dan pada akhirnya Majapahit runtuh oleh kerajaan-kerajaan yang Islam yang ada, kekuatan-kekuatan baru yang muncul. Kalau di Sulawesi Selatan ini karena dia merupakan lambang dari perjuangan, maka pesantren itu berada di luar istana, di luar kota. Kalau kita di Sulawesi Selatan, penyebaran agama Islam dimulai dari atas, maka raja dan para bangsawan itulah yang kemudian bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan penyebar luasan agama Islam. Nah, karena itu maka pesantren kita di sini sistem pendidikannya diterapkan mulai dari Datuk Tribandang itu berada di istana, apakah istana raja, istana para bangsawan. Nah, kemudian berkelanjutan sampai awal abad ke-20. Nah, pada awal abad ke-20 juga pesantren kita tidak terpengaruh dari Jawa. Nah, tidak ada bukti-bukti bahwa santri-santri kita dikirim ke Jawa baru kembali ke sini membawa pesantren. Tapi santri kita di sini berpusat pada Makkah. Nah, jadi haji-haji yang pernah menimba ilmu di Mekah kemudian kembali ke Sulawesi Selatan, itulah yang pertama membuka pesantren pengajian kita di Pulau Salemo sekitar tahun 1910-an. Nah, kemudian di kampungnya Pak Rektor Campalagian ada Kiai Haji Depungan di situ membuka juga pengajian. Tahun 1930 datanglah Kiai As'ad. Nah, inilah induk dari jaringan ulama, jaringan pesantren di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Ambok Dale. Nah, dari murid kedua beliau inilah yang kemudian mengembangkan pesantren. Nah, maka pesantren kita di sini tidak lalu jauh terpencil ke desa-desa, malah di wilayah kota, di Sengkang, di ibu kota kerajaan Sopen Riaja. Seperti itu kita punya berbeda, sehingga berbeda di Jawa. Nah, di Jawa, Clifford Geertz, seorang guru besar dari Amerika, California, mengadakan penelitian di Jawa, menyimpulkan bahwa di Jawa ada 3 tipe umat Islam. Ada abangan, ada santri, ada priayi. Nah, santri itu semua orang yang taat beragama itu santri. Nah, abangan itu mereka yang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan salat, kewajiban-kewajiban agama. Nah, sedangkan priayi boleh jadi dia santri tapi sangat sedikit, boleh jadi dia dari abangan, tapi dia berada pada kelompok-kelompok bangsawan. Nah, di Sulawesi Selatan, disertasi saya waktu mengadakan penelitian karena sejarah, saya melihat umat Islam di Sulawesi Selatan juga terwakili oleh 3 kategori. Ada kategori Androng Guru, ada kategori Daeng Guru, dan ada kategori
tuang guru. Nah, yang androng guru itu adalah ulama-ulama bebas yang setelah kembali dari Mekah tidak terakomodasi dalam struktur kerajaan. Mungkin karena dia bukan darah biru, sehingga tidak berhak jadi kadi misalnya pada periode awal, sehingga dia hanya membuat pengajian-pengajian. Ataukah dia tidak mau terikat dengan birokrasi politik, dia tidak mau ditawari jadi imam, jadi kadi, dia menolak, biarlah saya jadi guru saja, jadi pendakwah saja. Itulah yang kemudian saya istilahkan sebagai androng guru dalam bahasa Makassar. Tentu andrik guru dalam bahasa Bugis. Kemudian ada daeng guru. Daeng guru ini mewakili ulama-ulama yang kemudian terakomodasi dalam birokrasi, menjadi kadi dan anggota parewa sara lainnya. Nah, belakangan muncul tuang guru. Ini ulama-ulama yang modernis, tidak pakai sarung, dia pakai celana panjang, pakai dasi, pakai jas. Itulah gerakan-gerakan Islam modernis. Nah, ketiganya ini terlibat dalam pengelolaan pembinaan umat Islam untuk membuka pesantren. Katakanlah yang daeng guru diwakili oleh Andi Mapanyuki selaku raja bersama kadi-kadi itu menyelenggarakan pendidikan, berpusat di istana di Balak Lompo misalnya, mengadakan pengajian, mengaji kita. Kemudian ulama-ulama bebas, andring guru, itulah yang membuka pesantren-pesantren mulai dari Kiai As'ad. Lalu Muhammadiyah, gerakan-gerakan modernis ini tidak mengelola pesantren pada awalnya, karena tidak ada tradisi pesantren di Muhammadiyah. Di Sulawesi Selatan ini nanti pada tahun 70 baru 2 orang Kiai Muhammadiyah mendirikan pesantren. Kiai Marsuki Hasan, Ketua Majelis Tarji Muhammadiyah Sulawesi Selatan Tenggara, mendirikan di Macopa. Kemudian Kiai Haji Jakbar Asiri mendirikan di Gombara. Tapi perlu diketahui bahwa kedua Kiai Muhammadiyah ini itu pernah berguru kepada Kiai As'ad. Jadi Kiai As'ad lah yang menjadi induk sebenarnya di Sulawesi Selatan ini, dan Kiai As'ad itu berguru di Mekah. Maka corak pesantren kita berbeda dari Jawa. Pesantren kita di sini jumlahnya terakhir 289. Sementara seluruh Indonesia itu sudah 26.975. Jumlah santri kita di seluruh Indonesia itu 2,6 juta lebih. Di Sulawesi Selatan ini ada 73.000 pesantren-santri kita. Jadi memang sangat potensi yang sangat luar biasa. Ke depan memang kita berharap bahwa mereka yang santri-santri terdidik ini karena sudah berbeda dari pada masa lalu. Di Jawa khususnya, santri pada masa lalu itu hanya mempelajari kitab kuning saja, mempelajari agama tanpa belajar ilmu pengetahuan umum. Kita di Sulawesi Selatan ini alhamdulillah kesyukuran kita karena kita tidak berkiblat ke Jawa yang basisnya dari pesantren agama Hindu yang memang hanya mempelajari agama saja. Sehingga pesantren-pesantren didirikan oleh para wali songo dan seterusnya generasi berikut itu hanya belajar masalah agama saja. Kalau kita di Sulawesi Selatan karena terjadi interaksi antara daeng guru, tuang guru, dan androng guru secara intensif, sejak dari awal pesantren kita bukan hanya belajar agama toh. Jadi karena di Sengkang itu berhadapan sekolah Muhammadiyah dengan pengajiannya Kiai As'ad itu saling mempengaruhi.
Kiai As'ad setelah melihat Muhammadiyah membuat klasikal, dia juga membuat klasikal. Jadi pondok pesantren kita di sini itu berbasis klasikal, tidak sama dengan di Jawa bahwa tidak berbasis kelas, karena itu pindah ke Mangkoso juga seperti itu, sudah dipengaruhi oleh Muhammadiyah yang ada di Kampung Baru yang sudah lebih dulu ada. Sehingga corak pesantren kita dikotomi yang sangat kuat antara pendidikan yang diselenggarakan oleh Barat dengan atau Muhammadiyah dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok tradisionalis, dalam hal ini NU, dan yang diklasifikasikan tradisionalis itu karena menurut Dafir itu dia membagi ada, atau menurut Delir Nur membagi ada modernis dan ada tradisional, itu dicirikan dengan ada yang banyak mempertahankan tradisi-tradisi lama, kemudian berpaham mazhab, sementara yang modernis itu sudah di Sulawesi Selatan ini kita membaur. Makanya di Sulawesi Selatan ini tidak pernah ada pertentangan yang tajam antara NU dan Muhammadiyah. Itu kita tidak pernah, karena memang sejak dari awal sudah saling saling mempengaruhi, sehingga terjadi semacam akulturasi, asimilasi di antara keduanya. Nah, belakangan Muhammadiyah yang tidak mengenal tradisi pesantren juga menyelenggarakan pesantren yang sekarang ini sudah sama. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, nah kemudian di Jawa dalam perkembangan selanjutnya, setelah kita merdeka, sistem pendidikan Muhammadiyah banyak diambil alih oleh Kementerian Agama, karena Menteri Agama pertama memang dari Muhammadiyah dan beberapa menteri berikutnya. Kemudian dari Daeng Guru ini ya, jadi yang terlibat dalam birokrasi mungkin sesudah Kadhi dan Parewasara sudah tidak ada, itu dilanjutkan oleh Departemen Agama. Maka saya menganggap bahwa sampai saat ini ketiga corak Daeng Guru, Androng Guru ini itu masih ada. Yang penyelenggara madrasah dan pesantren-pesantren dari pemerintah negeri maksud saya, itu mewakili Daeng Guru. Daeng Guru yang dari dulu pejabat birokrasi di kerajaan. Kemudian yang guruta ini, Andri Guruta yang bebas, itu mewakili Androng Guru. Kemudian pesantren Muhammadiyah yang kemudian mengikuti tradisinya NU misalnya, membuat juga pesantren, itu mewakili Tuan Guru. Ya, saya kira ini sebagai pengantar untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Karim sebagai moderator. Terima kasih Pak Kiai. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, dua narasumber kita ini akan berangkat ke Jakarta, tapi saya minta tolong untuk sebisa mungkin ada dialog lah. Kalau ada, saya batasi 2 orang saja. Ada yang mau komentar? 1? Pak Gurta. Coba tapi tolong minta maaf, kita waktu terbatas, tolong jangan terlalu panjang komentarnya, nanti juga panjang juga penjelasannya. Silakan Gurta dulu. Kasih beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya perlu informasikan ya,
Muhtar Waka, ya saya nama. Usia saya sekarang baru 84 tahun. Ya, kelahiran 1938. Alhamdulillah, sejak dibukanya Ma'had Muhammadiyah Darul Arkam Gombara, seperti disampaikan oleh Pak Mustari tadi, saya diberi amanat wakil mudir oleh mudirnya Kiai Haji Abdul Jabbar Asri, Allahu yarhamuhu. Kenapa saya katakan Allahu yarhamuhu? Satu-satunya kiai dan ulama di Muhammadiyah meninggal pada malam Jumat 17 Ramadan. Masya Allah. Malam Jumat 17 Ramadan. Saya perhatikan memang akhlaknya itu bagus. Pernah saya dipimpin 5 tahun di asrama Mubalik dekat Masjid Raya. Bagus pergaulannya dengan ulama-ulama. Apa yang dikatakan tadi dari Muhammadiyah. Alhamdulillah. Menyangkut tadi dari pembicara 4 orang Bapak, saya catat karena usia ya tentu berbeda. Kalau usia lanjut dengan usia masih muda harus catat. Ya. Pertama dari Bapak Profesor, itu sepaham dengan Muhammadiyah bahwa agama dalam surat At-Taubah ayat 112, Ta'ifatul liyatafakkahu fiddin, harus ada rombongan liyatafakkahu fiddin, memperdalam pengetahuan tentang agama. Sudah diuraikan tadi, sependapat Muhammadiyah, Islam meliputi 4 bidang yang tidak bisa terpisah-pisahkan satu sama lain. Ini pahamnya Muhammadiyah. Pertama, bidang akidah. Yang kedua, bidang ibadah. Yang ketiga, bidang akhlak. Yang keempat, bidang muamalah duniawiyat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi sepaham saya dari Muhammadiyah. Ya. Yang kedua, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Muhammad Baugawata, ini ada kaitannya dengan pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombara. Pada waktu dia Pandam Hasanuddin, ada bapak dari Kapolri, Ustaz, dia temani 2 pesantren dia kunjungi, yakni Ma'had Mambaul Ulum di bawah pimpinan Kiai Haji Sanu Usui Baco, Allah yarhamu, di Maros acaranya. Yang kedua, dipanggil mudir Ma'had Muhammadiyah Darul Arkam Gombara. Waktu itu ada kegiatan saya yang lain sehingga teman yang mewakili saya. Kedua pondok pesantren ini alhamdulillah mendapat bantuan langsung dari Bapak Kapolri dan dari Bapak Kodam, ya. Ada anunya Pak, ada di masih tersimpan di Gombara nama Bapak dan sumbangan yang diberikan. Alhamdulillah. Ya, ini jadi erat sejarahnya dengan Bapak Pandang 14 Ronding. Yang ketiga, Haji Azhar Arsad SMA. Sejalan semua apa yang disampaikan dalam paham dari Muhammadiyah. Iya. Terbukti, ya. Alumni kita namanya Samsir Ali dari Bulukumba.
Dia sekarang memimpin ada pendidikan di Amerika Serikat. Ya, semua orang Indonesia apalagi tokoh agama kalau dia di Amerika Serikat ketemu ini, Pak. Itulah alumni dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gomara. Alhamdulillah. Ini jadi insya Allah tidak ada rasa rendah di santri kita. Insya Allah banyak lagi tentara, polisi, banyak alumni dari Darul Arqam Gomara. Alhamdulillah. Yang keempat, Dr. Haji Mustari Bosra memang pengurus pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan pernah mudir Ma'had Muhammadiyah Darul Arqam Gomara 1 periode ya. Ya, sudah saya menjadi dari mudir menjadi kiai pondok pesantren. Yang sampai sekarang saya masih diberi amanat kiai pondok pesantren Darul Arqam Gomara, dan alhamdulillah setiap malam Kamis saja saya turun bermalam di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gomara memimpin qiyamul lail salat tahajud. Jadi semua santri yang tamat dia tahu saya. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator telah memberikan kesempatan. Yang terhormat para narasumber yang hadir pada hari ini, para pimpinan pondok pesantren, terima kasih. Ada juga dari pimpinan Kementerian Agama Sulawesi Selatan, saya lihat kasih Pontren, Bapak Mujahid, terima kasih. Ya, para narasumber yang saya hormati, mungkin memang saatnya sekarang santri itu harus mengatakan saya santri. Karena kenapa? Ya, sesuai dengan pemaparan tadi, perangkat untuk kita duduk sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya yang lahir terlebih dahulu secara formal itu kita juga sudah miliki dengan adanya undang-undang pesantren. Nah, itu. Kedua, kemarin saya menghadiri sosialisasi undang-undang nomor 18 atau 19 ya, tentang masyaikh di pesantren itu juga sudah lahir undang-undangnya. Artinya pemerintah memang semakin memperkokoh keberadaan pesantren. Nah, itu makanya memang sudah perlu kita santri itu harus tampil dan tidak perlu lagi merasa sungkan bahwa saya ini santri. Bahkan saatnya kita harus mengatakan bahwa kamilah santri. Saya tadi tertarik dengan Bapak Rektor tentang peluang dari Bapak Rektor kepada semua pimpinan pondok. Kalau perlu ada MOU untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Saya kira ini satu ide yang luar biasa, kita perlu aplaus dengan Bapak Rektor kita. Kenapa? Karena santri itu sekarang juga sudah ingin masuk di perguruan tinggi negeri, Pak. Bukan lagi juga di perguruan tinggi yang sifatnya termasuk UIN dan lain sebagainya. Tapi mau masuk Unhas, mau masuk UGM, ITB. Kenapa? Karena di pesantren itu sudah ada Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan kurikulumnya. Karena dia sudah menjadi pesantren modern. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, mungkin Bapak Rektor saya sarankan perlu barangkali disebarluaskan ini Pak Rektor. Termasuk Bapak Rektor sudah melakukan perekrutan hafiz-hafizah tadi itu. Karena di pesantren pasti banyak itu. Nah, cuma mungkin belum karena ya, waktunya. terima kasih. Belum diinformasikan secara luas sehingga perlu diinformasikan secara luas. Nah, kedua, terima kasih kepada Bapak Muhammad dari Cucu Mapanyuki.
Satu saja pertanyaan saya Pak, korban 40.000 jiwa itu saya tidak tahu sekarang. Karena dulu memang itu diajar sejarah ada korban 40.000 jiwa. Tapi sekarang kayaknya tenggelam Pak. Mungkin memang itu nyata Pak atau bagaimana Pak? Korban 40.000 jiwa. Iya. Terima kasih Bapak Legislator yang melahirkan, yang getol menyuarakan undang-undang pesantren ini. Saya kira IDETA ini luar biasa, terus saja berjalan. Saya pikir perlu ada undang lain Pak. Rekognisinya, pengakuannya, bantuannya saya kira juga sudah harus sama dengan pendidikan formal lainnya. Itu yang kami mungkin perlu sampaikan kepada Bapak. Dan kepada Kiai Haji Dr. Mustari Bosra, ya terima kasih ini atas ulasannya pesantren Jawa dan pesantren di Sulawesi Selatan. Saya berkesimpulan bahwa sebenarnya kita ini lebih elegan sebenarnya di Sulawesi Selatan. Karena awal pendirian pesantren itu tidak terlalu campur dengan bau-bau Hinduisme dan Buddhisme begitu. Tapi kita hanya budaya lokal dan pengajarnya langsung dari Makkah. Nah itu, makanya kita lebih elegan. Merujuk kepada ketua pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU Nahdlatul Ulama, ini juga berguru langsung dari Tanah Suci Makkah. Makanya seharusnya Muhammadiyah dan NU harus bersatu sebenarnya. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat berjalan sejajar, berjalan beriringan, bergandengan terus, mudah-mudahan kedua organisasi besar ini bisa berjalan sama-sama. Saya Ahmad Rida dari Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Aisyah Wilayah Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari dua komentar tadi, satu pertanyaan, hanya satu yang pertanyaan saya pikir untuk narasumber Pak Petabau Muhammad Mapanyuki. Ya, apakah benar 40.000 jiwa? Jadi yang lain mungkin hanya argumen-argumen tadi itu hanya memperkuat pemaparan 4 narasumber kita. Selain hanya itu yang pertanyaan saya pikir. Dan saya minta sebentar saja anunya Pak, dibatasi waktunya karena mau sholat asar ini. Ya. Pak, saya persilakan. Jadi untuk korban 40.000 jiwa itu benar Pak, sejarahnya ada. Itu peristiwa Westerling, seorang Westerling yang membantai pada saat itu para tokoh-tokoh lah yang tidak empati terhadap gerakan Belanda pada saat itu. Dan itu di mana-mana, termasuk di Makassar, tempatnya di Balambodong. Yayasan korban 40.000 jiwa juga ada dibangun. Ketuanya adalah Kiai Haji Andi Mapanyuki, wakilnya Andi Pangeran Patarani, kebetulan paman saya waktu itu Gubernur Sulawesi, dan Kiai Haji Mahbam Dentojeng waktu itu kepala dinas penerangan penerangan agama pada saat itu. Jadi itu ada gedung korban 40.000 jiwa juga masih ada, pas di belakang istana juga itu depan asrama Armet itu masih ada, masih digunakan untuk mendidik anak-anak di sana sekolah, tapi sekolah sosial, bukan lagi anak-anak korban 40, tapi difungsikan sebagai sekolah sosial. Sampai saat ini kita izinkan dan itu gratis, kita nggak sewakan. Artinya kita cuma-cuma saja. Demikian Pak, terima kasih. Oke baik, terima kasih. Saya pikir diskusi kita pencerahan lebih banyak sebenarnya dari narasumber kita pada sore hari ini, siang hari ini sampai sore hari ini. Waktu masih terbatas, Pak Nita tadi sudah mengkode-kode saya untuk bagaimana diskusi ini kita sudahi. Dan menurut saya apa yang disampaikan 4 narasumber kita sangat penting untuk kita eksplorasi lebih jauh lagi dalam dunia hari-hari kita. Saya sebagai moderator hanya ingin menyampaikan bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar, bukan sebenarnya hanya sekolah, tetapi di pesantrenlah orang-orang dididik menjadi manusia. Dan itu adalah santri. Demikian diskusi kita pada siang dan sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada 4 narasumber yang kami hormati, Bapak Petabau Muhammad Andi Mapanyuki, Bapak Profesor Dr. Hussein Sam, Rektor Universitas Negeri Makassar yang sangat luar biasa memfasilitasi kita pada hari ini, Bapak Ashar Arsyad MH, Ketua PKB Sulawesi Selatan yang menyempatkan diri hadir berbicara tentang pesantren, Partai Kebangkitan Bangsa yang mendorong perda tentang pesantren ini, Ranperda. Terus Bapak
Guruta Kiai Haji Profesor Kiai Haji Dr. Haji Mustari Bosra yang tadi memberikan pencerahan pada kita bagaimana tradisi kesantrian dan pesantren di Jawa dan Sulawesi Selatan itu jauh berbeda dan walaupun esensinya tetap sama. Saya pikir itu. Kepada panitia saya berterima kasih diberi kesempatan memandu diskusi yang sangat penting ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memberikan aplaus yang meriah kepada seluruh pembicara-pembicara hebat Dialog Santri hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada moderator dan para pembicara, khususnya kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar atas support tempat ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan menjadikan santri-santri yang hebat yang berguna untuk bangsa, seperti tema kita pada hari ini, yakni Santri untuk Bangsa. Dari Forum Santri Nasional Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan cindramata kepada moderator dan para pembicara yang akan diserahkan oleh Ketua Tanfizia Forum Santri Nasional Guruta Ahmad Taslim Matameng SAG MSI. Kepada para pembicara dengan hormat untuk maju ke depan. Pemberian cindramata pertama diberikan kepada Profesor Dr. Haji Hussein Syam MT Ibu ASEAN and Rektor Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya cindramata kedua diberikan kepada Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Muhammad. Untuk cindramata ketiga diberikan kepada Bapak Dr. Haji Mustari Bosra MAG. Selanjutnya cindramata keempat diberikan kepada Bapak Haji Azhar Arsyad SHMH. Dan yang terakhir untuk cindramata diberikan kepada Bapak Moderator Abdul Karim SAG. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak para pembicara dan moderator untuk mengambil tempat untuk sesi foto bersama. Santri untuk bangsa. Dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh para tamu undangan, jangan lupa untuk mengambil snack yang telah disediakan di luar ruangan. Sekali lagi, diberitahukan kepada seluruh para tamu undangan,
Jangan lupa mengambil snack yang telah disediakan di luar ruangan. Terima kasih.